Novel romantis Indonesia berjudul Pernahkah Kau Mencintaiku. Bab 1, Malam Pertama. Saya terima nikah dan kawinnya Fajira Arumina binti Ferdi Wiguna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Pagi itu pagi yang indah bagi Arumi. Gadis berjilbab itu telah dipersunting oleh lelaki pilihan ayahnya. Tapi belakangan Arumi pun tertarik dengan lelaki itu karena pembawaannya yang kalem, sederhana, dan pekerja keras. Dia sudah tidak memiliki keluarga. Dia hidup sebatang kara, dibesarkan di panti asuhan. Itu menurut pengakuannya. Mendengar kata sah, akhirnya Arumi dibawa keluar menghampiri lelaki yang bernama Ryan yang kini telah berstatus menjadi suami. Ryan untuk saat itu terpesona dengan kecantikan Arumi, tapi hatinya menolak. Dia lebih memilih menyuburkan perasaan dendam dan amarah ketimbang cinta yang diabaikannya. Arumi mencium punggung tangan suaminya. Ryan tersenyum menatap manik mata istrinya yang begitu indah. Tapi buru-buru dia dialihkan. Ayah Arumi sangat senang. Akhirnya dia bisa membalas kebaikan Ryan dengan menikahkan pemuda itu dengan putrinya. Bagi Ferdi, Ryan adalah sosok pemuda yang sederhana dan pekerja keras. Ya, Ryan telah sukses membangun citra baik di depan Ferdi. Acara nikah sudah selesai. Ryan tidak mau Ferdi membuatkan pesta besar untuknya dan Arumi. Hanya acara nikah sederhana saja. Ryan tidak mau jika ada yang tahu identitas yang sebenarnya, maka akan gagal semua rencananya. Arumi membawa suaminya masuk ke dalam kamarnya dan sudah ditata dengan indah, layaknya kamar pengantin. Kakak bisa mandi dulu, aku akan siapkan baju untuk Kak Ryan, ucap Arumi. Terima kasih, aku akan mandi dulu sekarang, balas Ryan. Dia sudah menyusun semua rencana dengan rapi. Malam ini mungkin dia akan bermanis-manis dulu dengan Arumi. Ryan melangkah maju menuju kamar mandi. Kamar mandi yang mewah. Ferdi memang orang kaya. Pantas saja perempuan itu meninggalkan ayahnya demi Ferdi. Lihat saja nanti Ferdi, aku akan melakukan pada putrimu, batin Ryan dengan senyum semeriknya. Ryan mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Entah berapa lama dia berada di kamar mandi itu. Sudah hampir 1 jam dia berada di sana. Dia hanya ingin menghindari Arumi di malam pertamanya. Ryan merasa sudah cukup untuk membersihkan dirinya. Dia melangkah keluar dengan handuk yang terlilit sebatas pinggangnya, menampilkan otot-ototnya, dadanya yang terlihat sispek. Betapa terkejutnya dia saat melihat seorang gadis berambut hitam panjang yang tergerai indah. Gadis itu duduk di depan meja riasnya. Gadis yang telah berubah status menjadi istrinya itu duduk sambil menyisir rambutnya yang indah. Dia sudah mengganti kebayanya dengan pakaian tidur yang cukup seksi. Ryan sampai menelan ludah berkali-kali saat melihat tubuh indah istrinya. Tapi buru-buru dia mengalihkan pandangannya. Kakak sudah selesai mandi. Ini baju untuk kakak, kata Ryan yang menyadari kehadiran suaminya dari pantulan cermin di meja riasnya. Arumi berdiri dan menyerahkan baju untuk dikenakan suaminya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Ryan ucapkan pada Arumi. Ryan memandang wajah cantik istrinya dengan jantungnya yang terasa berdebar-debar. Ryan tidak bisa mengabaikan Arumi begitu saja. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan mutiara indah di depannya ini? Arumi memang seperti mutiara di malam pertamanya. Gadis yang selama ini menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang longgar dan tidak ada kesan seksi sedikit pun, kini dia di depan sang suami dan bisa berpenampilan sangat menggoda. Yang beruntung dia yang menjadi suaminya, karena dialah yang pertama kali melihat tubuh indah istrinya. Mesti Ryan tak pernah menyentuhnya. Ryan mendekati Arumi dan menyentuh pipi halus Arumi. Dia mengusapnya dengan lembut.
Ryan seolah terhipnotis dengan tampilan istrinya saat ini, hingga pada akhirnya dia melepaskan tangan dari pipinya Arumi. Ingat Ray, ingat tujuanmu. Jangan sampai kamu melibatkan perasaan saat bersama Arumi. Ingat, kamu harus menyakitinya, bukan mencintainya. Ingat bagaimana ibumu meninggalkan kita yang sedang terpuruk hanya karena demi duda kaya seperti Ferdi. Kalimat ayahnya itu terngiang di kepalanya. Dia tahu tujuan dia menikah adalah membalas sakit hatinya dan ayahnya pada sosok Ferdi yang telah mengambil wanitanya dulu yang dia sayangi dan hormati. Tapi nyatanya, wanita itulah yang meninggalkan luka terdalam di hati Ryan dan membuat Ryan menjadi gelap mata. Ryan masih menatap istrinya. Dia mengagumi setiap keindahan yang terpampang di hadapannya. Namun, rasa bencinya lebih dominan menguasai hatinya. "Kak, mau aku ambilkan minum?" tanya Arumi. Baginya, ini adalah caranya untuk berbakti pada suaminya. Mulai hari ini, dia akan melayani suaminya dengan sepenuh hati, sampai dia rela berpenampilan seperti wanita penggoda malam ini, hanya untuk menyenangkan hati suaminya. Kamar Arumi tergolong mewah, hanya untuk di tempat satu orang. Dia kini bersama suaminya, tidak akan lagi merasa kesepian. Sejak kepergian ibu Arumi waktu itu, Arumi kecil menjadi sangat kesepian. Ayahnya selalu sibuk dan kadang bergonta-ganti wanita. Arumi kecil sangat sedih melihat hal itu. Dan ketika dia dewasa, dia mengenakan jilbab untuk melindungi dirinya. Dia tidak mau seperti wanita-wanita yang sering dibawa oleh ayahnya. Kini dia bahagia dan bangga karena mampu menjaga kehormatannya hingga dia menikah. Dan sekarang sudah saatnya dia memberikan untuk suaminya. Arumi mendekat. Dia juga terpesona dengan tubuh suaminya yang terpahat dengan sempurna. Wajahnya yang tampan dan terkesan tegas, matanya yang tajam mampu menusuk sampai ke hati Arumi. Namun dia malu untuk menatap suaminya terlalu lama, meski semua itu sudah halal baginya. Ryan menghindari Arumi. Dia segera mengenakan baju dan celana panjang berbaring di tempat tidur. Arumi menyangka kalau itu adalah sebuah kode dari suaminya. Maka dia perlahan naik ke atas ranjang, berbaring di sisi kanan suaminya. Ryan segera memunggungi Arumi. Dia berusaha menetralkan detak jantungnya yang tidak karuan. Dia terus mengingat pesan ayahnya. Arumi merasa kecewa. Dia berharap suaminya akan mendoakan dia dengan doa pengantin sambil memegang kepalanya. Namun sepertinya keinginan Arumi tidak akan terlaksana malam ini. Dilihatnya, suami itu malah memunggungi dirinya. Arumi hanya bisa bersabar dengan sikap suaminya. "Arumi, maaf jika aku melibatkanmu pada sebagian dendamku. Kamu tidak salah. Tapi sayangnya, kamu memiliki ayah yang salah. Dan konsekuensinya, aku akan menyakitimu demi membalas dendam pada ayahmu. Jangan berharap aku menyentuhmu. Aku hanya ingin menyiksa batinmu untuk melukai perasaan ayahmu. Kasihan sekali kamu, Arumi. Besok permainan akan segera dimulai, sayang." Ryan tersenyum dalam hati. Bab 2. Perjodohan. Flashback on. "Pak, awas pak!" teriak seorang pemuda bernama Ryan. Dia berlari menghampiri laki-laki parubaya bernama Ferdi yang terhenti di pinggir jalan. Laki-laki parubaya itu menyadari kalau ada percikan api di belakang mobilnya. Padahal itu hasil sabotase Ryan sendiri. Ryan menarik Ferdi menjauh dari mobil dan beberapa saat kemudian mobil itu meledak. Ya Allah, astagfirullah. Ferdi yang terjatuh bersama Ryan hanya bisa beristighfar. Dia hanya bisa melihat mobilnya yang sudah penuh dengan api. Asap mengepul di sekitar tempat itu. Tak masalah bagi Ferdi kehilangan satu mobilnya. Yang penting nyawanya selamat. Dilihatnya, pemuda yang tadi menyelamatkannya terlihat menahan kesakitan di lengannya. Itu karena Ryan harus mengimbangi bobot tubuh dengan Ferdi, yang pada akhirnya tubuhnya terpelanting menghantam trotoar.
Ferdi melihat pemuda yang menolongnya itu kesakitan. Dia kemudian berteriak minta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. "Pak, tolong panggil ambulan," teriak Ferdi yang melihat pemuda itu lengan dan kakinya berdarah. Karena Ferdi juga kesulitan berdiri akibat kakinya yang terkilir. Banyak orang berdatangan mengerumuni mereka. Ada pula pemadam yang memadamkan api dari mobil Ferdi. Ryan justru menikmati momen itu. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang justru tak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang akan didapatkannya nanti. Ryan tak sabar menunggu hari itu. Sebuah ambulan telah datang dan segera mengangkat tubuh Ryan. Mereka membawa Ryan ke rumah sakit terdekat. Dokter telah mengobati luka Ryan. Ada sedikit patah di bagian lengannya. Dokter memasang perban dan bidai pada tangan Ryan. "Gimana keadaanmu, nak?" tanya Ferdi yang duduk di sebelah Ryan. "Alhamdulillah, Om. Saya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih karena tadi sudah menolong saya, nak. Entah bagaimana jadinya jika tadi tidak ada kamu di sana. Mungkin saya sudah mati sekarang." "Tak apa-apa, Om. Melihat orang dalam bahaya, apa saya harus diam saja?" "Ya, tapi pada akhirnya kamu harus terluka seperti ini." "Tidak apa-apa, Om." "Siapa namamu, nak? Kalau boleh saya tahu." "Ryan, Om," ucap Ryan. "Saya Ryan, anak dari perempuan yang pernah berselingkuh denganmu dan meninggalkan anak dan suaminya begitu saja. Karena kamu, aku, dan ayahku kehilangan semuanya," batin Ryan. "Apa saya bisa menghubungi keluargamu untuk memberitahukan kondisimu?" Ferdi melihat Ryan yang berubah sedih ketika dia menanyakan keluarganya. "Saya tidak punya keluarga, Om. Saya sebatang kara di sini. Saya dulu dibesarkan di panti asuhan dan setelah saya sudah besar bisa cari makan sendiri. Saya memutuskan untuk pindah dan tinggal di kontrakan," ucap Ryan berbohong. Dia menampilkan wajah sedih agar meyakinkan. "Oh, maaf, saya tidak tahu, nak. Maaf kalau sudah membuatmu sedih. Ya sudah, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan menjadi keluargamu sekarang. Mulai sekarang, kamu akan saya anggap seperti anak saya sendiri, nak." "Benarkah, Om?" "Ya, kamu anak yang baik. Jika kamu tidak baik, tentu kamu tidak akan mengorbankan dirimu untuk orang yang sama sekali tidak kamu kenal." "Terima kasih, Om. Istirahatlah. Sebentar lagi mungkin putri saya akan ke sini. Saya memintanya untuk membelikan beberapa baju untukmu. Maaf, Om, saya sudah merepotkan sekali." "Jangan bilang begitu, nak. Tidak merepotkan kok." Ryan tidak sabar menunggu kehadiran putri Ferdi. Kebetulan sekali Ferdi yang menyuruh anaknya ke rumah sakit. Ryan mengira ini adalah keberuntungan untuknya. Ryan tersenyum dalam hati. Sebentar lagi gadis itu akan masuk dalam perangkapnya. "Assalamualaikum," ucap seorang gadis yang berdiri di depan pintu. Arumi melangkah menghampiri ayahnya. Dia membawa pakaian ganti untuk ayahnya dan baju baru untuk Ryan. Gadis berjilbab itu sudah mendengar semua dari ayahnya. Kalau pemuda yang sedang berbaring itu adalah orang yang telah menyelamatkan ayahnya. "Ayah, bagaimana keadaan ayah?" tanya Arumi pada ayahnya sambil meletakkan pakaian di dalam nakas. Dan ada makanan juga yang dia letakkan di atas meja. "Ayah tidak apa-apa, nak. Tapi Ryan yang terluka cukup parah karena menolong ayah." Arumi menatap wajah laki-laki yang telah menolong ayahnya. Untuk sesaat mereka saling pandang. Arumi buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia hanya ingin menjaga pandangannya. Ryan tampak terpesona dengan kecantikannya. Alami Arumi. Arumi ibarat mutiara yang masih berada dalam cengkram. "Terima kasih sudah menolong ayah saya. Semoga kamu lekas sembuh," ucap Arumi sambil menundukkan kepala. "Tidak usah berpikir, ini anak saya, nak. Ryan namanya Arumi. Dia sekarang bekerja di kantor saya. Dia nantinya akan menggantikan saya kalau saya sudah tidak ada." "Senang bertemu denganmu, Arumi." Ryan tersenyum. Dalam hati dia berkata, tidak lama kamu akan jadi milikku, Arumi." Ferdi yang menyadari tatapan Ryan dan putrinya merasa ini adalah awal yang baik, karena dia memang ingin mencarikan jodoh untuk Arumi.
Tapi sampai saat ini belum ada yang diterima. Arumi menjadi suaminya. Ferdi merasa mungkin Ryan bisa menjadi jodoh dia dengan Arumi. Setidaknya Ferdi tahu Ryan laki-laki yang baik menurut pandangannya. Arumi, tolong kupaskan apel untuk Ryan. Arumi kaget ketika ayahnya memintanya mengupas apel untuk Ryan. Arumi mengambil pisau yang dibawa dari rumah. Dia lantas mengupas apel dan memotongnya kecil-kecil. Dia berikan kepada Ryan. Arumi nampak canggung ketika berada di dekat laki-laki yang bukan mahramnya. Setelah 1 minggu berada di rumah sakit, Ryan akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Ferdi merasa kasihan jika Ryan harus kembali ke rumah kontrakannya dan melakukan semua kegiatannya sendiri. Akhirnya, Ferdi meminta Ryan untuk tinggal bersamanya. Ya, satu atap tapi dipisahkan oleh kolam renang. Awalnya Ryan pura-pura menolak, tapi Ferdi terus mendesaknya. Akhirnya, Ryan pun menerimanya. Hari demi hari terus berlalu. Arumi sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bekerja di kantor dan menyibukkan diri lebih baik daripada berada di rumah yang kadang harus bersinggungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Assalamualaikum ya, sapa Arumi pada satu malam saat ayahnya dengan berbicara serius dengan Ryan. Waalaikumsalam nak, sini ayah ingin bicara sama kamu. Ferdi menepuk sofa dan menyuruh Arumi duduk di sisi sebelah kanannya. Ada apa ya? Arumi melihat curiga. Begini Arumi, sudah 6 bulan Ryan tinggal di sini. Dia juga membantu ayah di kantor. Kinerjanya cukup bagus dan beberapa proyek dan sepatu kita bisa dia kerjakan dengan baik. Lalu, tanya Arumi kemudian. Ayahnya berencana menjodohkan kalian berdua. Tadi ayah sudah bicara dengan Ryan, tapi dia bilang terserah sama kamu. Kalau kamu mau, dia pun mau. Maaf, Arumi, saya tahu saya tidak sederajat denganmu. Jadi bisa mempersunting adalah anugerah yang luar biasa untukku. Tapi aku tidak bisa memaksamu untuk menerimaku. Aku terserah padamu. Sela Ryan yang seakan merendahkan dirinya. Padahal dia sangat senang jika Arumi jadi miliknya. Akan semakin mudah dia menjalankan rencananya. Maaf Arumi, aku butuh waktu untuk memikirkannya ya. Arumi bangkit dari sofa meninggalkan ayahnya dan Ryan. 3 bulan Arumi memikirkan perjodohan itu. Arumi hanya ingin memastikan Ryan adalah laki-laki yang baik untuknya. Selama 3 bulan itu, dia melihat sosok Ryan yang sopan, berwibawa, dan sangat menghormati Arumi. Akhirnya, hari itu, Arumi memutuskan pilihannya. Ayah, Kak Ryan, hari ini Arumi telah memutuskan untuk menerima Kak Ryan untuk menjadi suami Arumi. Alhamdulillah, ucap Ferdi dan Ryan bersamaan. Baiklah, ayah akan mengatur semuanya. Terima kasih Arumi, ucap Ferdi sambil mencium kening Arumi. Terima kasih Arumi yang sudah mau menerimaku. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Bersambung.